Pemirsa, restoratif justice tengah menjadi sorotan sebagai alternatif penyelesaian perkara hukum yang lebih cepat dan murah. Namun penerapannya tidak semua kasus dapat diselesaikan dengan restoratif justice. Keunggulan utama restoratif justice terletak pada kecepatan penanganan dan biaya yang relatif murah. Prosesnya lebih menekankan pada perundingan dan mediasi antara pelaku, korban, dan komunitas sehingga dapat menghindari proses peradilan. Hal ini sangat relevan untuk kasus-kasus pelanggaran hukum yang bersifat ringan dan tidak mengancam keselamatan atau keamanan publik, di mana perdamaian dan rekonsiliasi menjadi prioritas utama. Restoratif justice juga memberikan kesempatan bagi pelaku untuk bertanggung jawab atas perbuatannya dan memperbaiki hubungan dengan korban dan masyarakat dan memperkuat rasa kebersamaan dan mempercepat penyelesaian konflik. Namun, restoratif justice tidak dapat diterapkan pada semua jenis pelanggaran hukum. Dalam kasus-kasus di mana pelaku bersedia bertanggung jawab, korban bersedia berpartisipasi dalam proses mediasi, dan pelanggaran tersebut tidak termasuk kejahatan serius yang mengancam jiwa atau menimbulkan kerugian besar. Proses restoratif justice juga membutuhkan mediator yang terlatih dan netral untuk memastikan keadilan dan keseimbangan antara kepentingan semua pihak. Kalau EDZI ini kan tidak semua perbuatan pidana atau perbuatan pelanggaran hukum itu bisa masuk EDZI, itu sudah menjadi batasan. Yang bisa itu adalah dalam kategori pelanggaran di hal-hal yang sifatnya adalah tidak ancaman, sehingga lebih mudah atau lebih bisa diselesaikan dengan perundingan itu akan memberikan jalan untuk perdamaian di desa itu. Untuk itu pentingnya memastikan bahwa restoratif justice diterapkan secara adil dan transparan dengan memperhatikan hak-hak semua pihak yang terlibat. Selain itu, keberhasilan restoratif justice sangat bergantung pada kesadaran hukum masyarakat dan kesediaan semua pihak untuk berpartisipasi aktif dalam proses mediasi. Bunga Widrayani, Bali TV.